Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kita kepada negara kita tercinta ini. Kepada admin, kami persilahkan untuk membuka. Baik, terima kasih admin yang sudah menyiapkan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita jumpa kembali di dalam dialog yang sangat istimewa sekali. Topik yang kita angkat tentang generasi milenial yang ternyata mewarisi hutang yang begitu banyak. Nah, kita sudah menghadirkan narasumber hebat kita yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Atas nama Serikat Kolaborasi Indonesia, mengucapkan terima kasih khususnya kepada para narasumber hebat. Kemudian yang kedua adalah para penikmat kajian dan diskusi kita pada malam hari ini yang senantiasa setia hadir di acara yang sangat menarik ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kami berikan sepenuhnya waktu dan layar kepada moderator. Monggo Mas Moderator untuk segera memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nanti. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Ji? Oke, apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya, kita kembali lagi dalam kegiatan dialog aspirasi rakyat yang selalu digelar oleh teman-teman dari Sekretariat Kolaborasi Indonesia. Dan yang terhormat, di sini ada Bapak Firdaus, sarjana ilmu politik sih Pak, sosial, dosen dari Universitas Tanjung Priok. Selamat malam Pak. Malam. Yang kedua ada Pak Amyadi dari Koordinator SKI Wilayah Jawa Timur. Selamat malam Pak Amyadi.
Oh, belum hadir mungkin ya. Nah, dalam kegiatan kali ini kita akan membahas terkait dengan negara mewarisi generasi milenial dengan utang. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bisa di breakdown lagi lebih jauh gitu. Ketika kita bicara pemuda saat ini, maka pemuda tidak hanya di generasi milenial, Bapak Ibu semuanya. Karena kalau kita bicara tentang generasi, kita bisa mengacu pada sensus penduduk yang dilakukan oleh Bapak Ibu di BPS ya. Jadi kalau milenial itu di range antara 98 sampai 95, kalau generasi Z itu di angka 96 sampai 15 atau dalam kisaran umur ya memang masih pemilih 15 sampai 24. Saya kira ini jadi salah satu hal yang bisa ditekankan juga bahwa memang dua generasi yang terdampak terkait dengan utang itu ada di generasi milenial dan juga generasi Y, yang mana jumlah populasinya sebenarnya hampir eh, 50% lebih dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara pemilih otomatis persenan pemilih ini sekitar 60-an persen sendiri. Tapi bagaimana peranan dan juga bagaimana konteks dalam pewarisan utang yang tinggi gitu kan? Karena mau tidak mau kan yang harus membayar utang otomatis dari pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang akan datang. Dalam konteks ini juga masyarakat yang akan datang. Dan dalam hal ini bisa dibilang adalah generasi-generasi milenial dan juga generasi Z itu sendiri. Lah, kita sudah diberi samai oleh dua narasumber yang mana akan menjelaskan secara detail nanti terkait dengan bagaimana sih utang-utang dan bagaimana kepercayaannya mungkin bisa dibahas itu dan kita lanjutkan ke proses diskusi. Oleh karena itu, kepada Pak Firdaus, waktu dan tempat saya silakan. Mau Pak terkait dengan materi eh, negara warisi negara mewarisi generasi milenial dengan utang kayak gitu. Saya kira mewarisi itu Ya, dengan hal-hal yang konteksnya kita dapat gitu. ya, ya, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, Bapak Ibu? Terdengar Pak, monggo Pak. Ya, ada materi saya kirimkan itu, tolong ditampilkan. Ya. Nah, ya, ya baik, lanjut sejalan ya. Perkenalkan, nama saya Firdaus ya. Saya juga salah satu ibaratkan tim sesnya Pak Anies ya, ya jaringan ya, yang ada di Kalimantan Barat khusus daerah perbatasan. Saya lulusan dari Magister di Ponorogo ya, dari Undip S2-nya ya. Dan juga kalau mengenai pengalaman politik ya, konsultan pernah memenangkan dan mengalahkan bupati gitu ya. Dan mengenai konteksnya pada hari ini, judulnya ini ekonomi politik ini kalau saya lihat nih. Kebetulan nih saya lagi di kelas ya, Bapak Ibu, mahasiswa saya kembalikan ke rumahnya masing-masing. Ini lagi mengajar sebetulnya. Ini saya liburkan mereka demi berbagi sharing ya. Saya tidak pandai, saya tidak pintar di sini. Saya ingin sharing saja. Baik, mengenai konteks negara ya, mewarisi generasi milenial dengan utang ya. Ini saya lihat secara kajian historis ya, kajian teoritis dan empiris nanti ya. Kalau konsep generasi milenial itu millennial generation atau generasi Y ya. Termasuk saya ini Pak ya, termasuk Bapak Ibu ya, generasi milenial. Yang dimana generasi milenial ini ya ada generation me atau eco boomers ya. Secara harfiah itu memang tidak ada demografi. Nah, demografi khusus itu nggak ada dalam menentukan kelompok generasi satu ini. Jadi intinya berjiwa muda itulah milenial ya. Ya, yang punya peka terhadap
digitalisasi atau 5.0 itu dianggap generasi milenial, tapi Bapak Ibu di sini tidak ada kemungkinan generasi milenial karena Bapak Ibu sudah paham dengan teknologi, ya, sudah paham dengan kabarnya ekonomi, ya, apakah Indonesia ini mengalami res, ya, atau mengalami gulung tikar, ya, bisa saja disembunyikan oleh buzzer-buzzer, ya, buzzer-buzzer yang nantinya berkepentingan untuk pencitraan presiden, ya, karena Rocky Gerung pernah mengatakan bahwasanya yang tahu statistik, ya, sistem pemerintahan itu pemerintah sendiri, ya. Kegagalan dan kesuksesan ekonomi itu pemerintah sendiri, kata Rocky Gerung, ya. Saya kutip sedikit, ya. Namun di sini kita berkaca pada dari periode tahun ke tahun, ya, bahwasanya generasi milenial ini sangat dieluk-elukan dalam pemilihan pemilu kada, yaitu pemilihan kada konteksnya pemilu. Pada era digital ini mereka diharapkan peka terhadap pemilu, ya. Nah, kaum milenial next, ya, harus siap-siap tanggung utang negara, ya. Jadi di sini saya kutip, ya, ada peneliti, ya, yang sumbernya dari CNN Indonesia, bahwasanya peneliti dari Indef Bima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak pada beberapa tahun ke depan. Jadi Bapak Ibu rasakan nggak? Listrik itu naik tanpa diberitahu, Pak, ya, secara empiris, ya. Apalagi kami di perbatasan, kadang-kadang, mohon maaf, ya, kilometer saya, rumah saya ini tipe yang sangat simple, 36, tapi kilometer rumah saya itu 3.500, kan? Dan sehingga pajak, ya, pajak, apalagi pajak pembangunan ini, pajak diperuntukkan kepada kami itu sebagai pengemudi kendaraan, kadang-kadang kami manut wae, karena kalau tidak manut wae kami akan ditilang digital, gitu loh, mau nggak mau, karena sistem ini sudah terbangun oleh pemerintah, ya. Karena penerimaan baik ini lagi sekarang ini, ya, lagi kasus kami bahas dengan mahasiswa saya, yaitu pengemplang pajak, ya, salah satunya lokus fokus masalahnya yang ada di pusat, pintar-pintar bayar pajak, marah orang pajaknya nggak pintar, gitu loh, untuk bayar pajaknya, sedangkan anaknya saja dapat BLT, gitu kan, ya, dapat BLT dan mempunyai mobil Rubicon, gitu kan. Ini kan salah satu yang lucu, Pak, di negara kita ini, ya. Kemana hati nurani pemerintah, sedangkan pihak-pihak yang punya kekuasaan secara secara vertikal saja tidak bertanggung jawab dengan anak buahnya. Ini kan salah maknya, ya, mak dan bapaknya salah, kan. Kita tidak perlu sebutkan lah maknya siapa, bapaknya siapa, ya, bendumnya siapa. Yang penting ini sudah error menurut saya, ya, karena negara ini lagi bayar utang, salah satunya pakai pajak, gitu loh, ya, bayar utang. Jadi kalau beban semakin naik, maka konsekuensi pungutan pajak ke depan semakin besar. Maka ada salah satu pengamat mengatakan, ya, kalau saya mengutip ini pendapat dari Umar bin Khattab. Kalau Bapak Ibu pernah membaca Umar bin Khattab, kalau pajak semakin naik, ya, dan itu maka negara itu akan runtuh, bayangkan, ya. Negara itu akan runtuh kalau pajak itu lebih tinggi, semakin tinggi, gitu loh. Sehingga runtuhlah negara itu, ya. Malah kalau bisa negara kita ini pajaknya dikurangi, gitu loh, nominalnya. Nah, jika tarif pajak naik atau objek yang terkena pajak bertambah, otomatis beban yang ditanggung masyarakat juga meningkat, ya. Untuk jaga sebaiknya masyarakat menambah jumlah tabungan sekarang. Jadi 2023 ini, Bapak Ibu, ya, ini sangat berhati-hati. Di Kota Pontianak ini lagi krisis ekonomi juga, Bapak Ibu, ya. Jadi yang tidak pernah ada begal di sini banyak begal,
ada ya. Nah, banyak begal dan juga di sini juga luar biasa. Jadi pengangguran juga banyak. Ya, ini efeknya adalah bagi generasi berikutnya adalah kita dibebankan utang akan diwariskan. Jadi utang itu pemerintah terbit tahun jatuh temponya 30 tahun ke depan. Jadi yang artinya ditanggung penduduk ke depan, ya. Salah satu pengamat ini. Ya jelas. Ya, bukan itu saja, beban utang meningkat ya akan membuat ruang belanja pemerintah kian sempit. Ya, di sini pembangunan di mana-mana, apalagi IKN ya. Saya lihat ini ya. Walaupun saya di Kalimantan Barat ya, melihat IKN ini saya rasa kurang tepat, Pak, ya, terhadap fenomena kemajuan Indonesia ini. Coba kita lebih utamakan utamakan bayar utang ketimbang bangun ibu kota negara baru gitu loh. Ya. Selain itu beban utang juga akan berpengaruh terhadap kelanjutan proyek pemerintah. Nah, IKN termasuknya ya jalan-jalan yang lagi dibangun ya. Pemerintah sekarang tidak fokus dengan proyeknya gitu. Belum satu diselesaikan lagi. Ini yang harus PR ya. Untuk kita ke depan bahwasanya kita harus jadi kontrol untuk pemerintah. Nah, next dalam jangka panjang ada ongkos pajak yang harus ditanggung untuk bayar utang ya. Dan bahwasanya masyarakat juga sebaiknya menambah jumlah tabungan dari sekarang. Nah, jadi kalau bisa investasi, Pak ya. Investasi yang paling aman sekarang ini adalah emas. Ya. Kalau bisa emas lah jadi investasi kita untuk krisis ini. Ya. Kalau banyak hutang, sudah begini hutang kita ya. Next ya hutang kita, generasi milenial dan hutang. Ya, sebagai informasi bahwa hutang negara tembus 6.361 triliun per Februari 2021. Ya, angkanya naik menjadi 128 triliun atau 2,05% dari posisi Januari 2021 yang sebesar 6.233 triliun. Apalagi naik ya, ini baru tahun 2021, ini sudah 2023 ya. Nah, jadi sumber empirisnya Bapak Ibu ya, next ya. Jadi meskipun begitu utang pemerintah digunakan katanya di sini artikel ini bahwasanya untuk merasakan dampak manfaat utang pemerintah ya. Nah, ini yang jadi sumber empiris ini yang mendoktrin generasi milenial ya, dibangunlah prakerja dan sebagainya. Ini alasannya gitu ya. Tapi kalau ekonomi tumbuh kemudian gaji meningkat mungkin ya. Ini gaji guru ya yang P3K saja belum semua dilunasi gitu loh. Nah, apalagi yang lain. Untuk hal itulah yang perlu kita perhatikan ya. Ada kompensasi ya, kenaikan gaji dan sebagainya itu yang seharusnya difokuskan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita lebih banyak ke diskusi ya. Ya, terima kasih ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas waktunya. Dan mungkin kita akan menyelesaikan materinya dulu Pak Jarwi, nanti setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Telah hadir bersama kita juga Pak Amiyadi selaku SKP Jawa Timur. Pak Amiyadi, selamat malam Pak Amiyadi. Selamat malam, selamat malam. Oke, baik. Apa kabar Pak Amiyadi? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terkait dengan kegiatan kita hari ini, kita akan membahas terkait negara meninggalkan utang generasi milenial. Untuk materinya, monggo waktu dan tempat saya silakan Pak Amiyadi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua dari Jawa Timur ini. Salam sehat. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati.
Ini judulnya Mas Wahid ini agak provokatif ini. Bahwa hutang kita harus ditanggung oleh generasi Z, generasi milenial kita. Saya kira kalau kita melihat hutang luar negeri kita, harus kita lihat dari, menurut saya ini nanti kita diskusi saja. Ini saya pantik diskusinya. Ada 3 aspek menurut saya. Yang pertama adalah aspek teoritis. Kalau aspek teoritis ini, saya kira seperti teman kita tadi mengatakan bahwa bagaimana secara teori ekonomi, hutang itu kalau dilihat dari misalnya beberapa pakar ekonomi kan macam-macam. Teori ekonomi itu menyampaikan bahwa hutang negeri masih wajar dan tidaknya itu saya kira secara teoritis bisa diperdebatkan, bisa didiskusikan semua tentang hutang luar negeri kita. Yang kedua, ya aspek undang-undang. Apakah hutang negara kita ini masih wajar atau enggak dari segi undang-undang? Saya kira kalau kita lihat dari undang-undang keuangan kita tentang rasio yang diperbolehkan hutang luar negeri kita itu kan sekitar 60% dari PDB kita. Tetapi sekarang menurut saya hutang luar negeri kita sudah mencapai lampu kuning hampir ke merah. Sampai 48, berapa persen. Ini sudah cukup mengkhawatirkan. Kalau misalnya tadi data yang disebutkan tadi tahun 2021 sudah mendapat 6.000 triliun, sekarang di semester akhir 2022 sudah 7.700 sekian triliun. Jadi tren hutang luar negeri kita itu trennya meningkat. Jadi prestasi betul kalau saya kira rezim sekarang itu prestasinya yang hutang. Jadi setiap tahun meningkat, terjadi peningkatan. Jadi kemampuan bayar kita sebenarnya semakin melemah. Kalau kita lihat bahwa secara undang-undang memang masih wajar. PDB kita nggak sampai 60%, tetapi ini sudah mencapai lampu kuning. Kalau salah-salah mengelola, bisa kolab kita ini. Bahwa hutang luar negeri kita itu sudah mencapai 7.000, jadi setiap tahun trennya meningkat, bukan malah misalnya kemampuan bayar kita dan sebagainya itu meningkat, tidak, hutangnya yang meningkat. Ini mengkhawatirkan sekali, apalagi yang harus bayar hutang itu ya rakyat, ya kita semua, dengan cara tadi menaikkan pajak dan sebagainya. Ya, lalu sekarang saya bilang tadi bahwa ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah ekonomi praktisnya. Lalu hutang luar negeri itu berdampak pada siapa? Manfaat enggak sama generasi milenial? Manfaat enggak kepada masyarakat kebanyakan? Yang nampak di hutang luar negeri kita itu dinikmati segelintir orang-orang yang kaya, tetapi kesenjangan disparitas ekonomi kita itu kan sangat jomblang sekali antara si kaya dan si miskin. Jadi secara ekonomi, ekonomi praktis, hutang luar negeri kita itu berdampak enggak terhadap kemakmuran rakyat. Satu contoh, misalnya hutangnya tambah, sementara pengangguran kita besar, tetapi pemerintah malah ngekspor import tenaga kerja asing. Itu kan lucu kan sebenarnya. Kalau kita dengan data kita yang kita miliki sekarang bahwa dengan berat 7.000 triliun itu sebelum kita lahir sudah punya hutang Indonesia ini, malah lucu. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang, di zaman pemerintahan yang sekarang ini, sudah jelas kita menanggung hutang. Anak yang akan lahir pun di Indonesia ini bukan apa-apa, sudah punya hutang warisan, tetapi bukan hutang warisan dari orang tua, tetapi punya hutang warisan dari negara. Ini saya kira kan kalau kita masih begini terus, ya ini meningkatnya hutang luar negeri kita ini ketidakbecusan mengurus negara. Seharusnya ini harus dibarengi dengan kemakmuran yang misalnya rasio PDB kita itu terhadap pendapatan masyarakat semakin meningkat, rasio PDB kita semakin ngecil terhadap hutang luar negeri kita malah semakin meningkat sampai 48,65% sekarang. Ini secara ekonomi teoritis kita bisa perdebatkan. Ini saya kira
awal pemantik diskusi kita. Saya kira cukup sekian saja dari kami. Nanti kita diskusi panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, kita sudah dicoba dipatik oleh dua narasumber kita. Yang pertama bahwa memang benar pertambahan rasio utang saat ini memang sudah sangat tinggi, lebih di atas 25%, saya kira hampir 35% lebih bahkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita memang perlu memberikan suatu sebuah assessment. Apakah beberapa kegiatan secara fikal itu bisa mengurangi utang atau bahkan menambah, gitu. Seperti IKN dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kontroversi dan menjadi sebuah perdebatan yang bisa kita rumuskan untuk mencapai suatu hal yang lebih baik lagi terkait dengan utang negara. Karena mungkin yang lebih banyak utangnya dari Indonesia itu banyak, seperti Amerika, Jepang, dan sebagainya. Tapi juga dilihat dari pemasukan negaranya, yang mana UMKM di sana berkembang secara bagus. Tapi kalau di Indonesia kan bukan UMKM yang berkembang, gitu. WNI aja ketika berhadapan dengan WNA yang menang itu kan sebenarnya juga nggak baik sebagai rasa nasionalisme kita, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, bisa di chat ataupun langsung raise hand. Oke, Pak Yahrawi. Baik, Pak Yahrawi, waktu dan tempat saya silahkan untuk pertanyaannya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bantul bisa bergabung di Yumini. Harapan saya ada pencerahan untuk bersama-sama masyarakat hidup begitu. Terkait dengan tema malam hari ini, warisan ke milenial dengan hutang, ini memang satu hal yang ironis. Yang kemudian menjadi pertanyaan saya, inikah amaliyah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Sekarang kalau itu kita korelasikan dengan fakta pejabat negara, baik itu legislatif maupun eksekutif, ini saya menangis. Ya, saya menangis prihatin. Output pendidikan tinggi yang selama ini kita harapkan menjadi solusi, ternyata justru malah membangun masalah. Bahkan mewariskan masalah terutama hutang yang besar. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap lalu apa yang bisa dan harus dikerjakan sehingga masalah yang menurut saya adalah sangat kompleks multidimensi ini, mari kembali pada Pancasila dan UUD 45. Yang jadi pertanyaan pula, apakah sekarang pejabat ini Pancasilais ataukah konstitusional? Ini yang jadi masalah. Orang kecil kayak di tingkat grassroots ini malah guyu-guyu geli gitu loh. Kok bisa-bisanya? Di mana sih hati nuraninya kan begitu. Moga-moga yang saya sampaikan kepada yang terhormat kedua narasumber nanti makin bisa memberikan pencerahan sehingga melalui Zoom ini nanti saya bisa untuk share kepada yang lain agar Indonesia tidak tertidur dan ngawur. Mohon maaf, ini ungkapan cuma bekas guru SD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yahrawi. Pak Yahrawi ini semangatnya menggebu-gebu gitu kan. Hampir selalu ikut dalam kegiatan kita dan kita mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Baik, Bapak Firdaus, ini sudah siap untuk menjawab pertanyaan. Monggo Pak Firdaus, waktu dan tempat saya silahkan. Apa sih? Mohon maaf, masih di mute Pak Firdaus. Sini. Masih termute. Mohon maaf Pak Firdaus, masih termute. Yang masih butuh yang mana?
Mungkin panitia bisa membantu Kak Tugas untuk unmute kan dari konsol. Jadi nggak mau ini. Pak Yahrawi. Gimana ini? Belum ini ya Pak Firdaus? Masih mute. Oke baik. Sepertinya sinyal Pak Firdaus yang memang masih perlu ini ya, kurang baik mungkin ya. Baik, kita ke Pak Amyad. Oh, Pak Firdaus apakah Mute. ya masih ke mute ini? Baik, Pak Amyadi dulu monggo, waktu dan masa silakan Pak Amyadi untuk pertanyaan Pak Herwi tadi. Terima kasih Mas Zahrawi dari Yogyakarta. Saya kira ini peserta paling aktif, saya sudah ikut 2 kali Pak Zahrawi, tidak pernah absen. Baguslah, ini untuk perubahan ini bagus. Kalau kita melihat Pak Zahrawi, kita sebenarnya Pak Zahrawi ini kan secara apa ya, kenyataan hidup bahwa Pak Zahrawi hidup di tengah-tengah masyarakat dengan keadaan misalnya Yogyakarta yang saat ini, bagaimana misalnya kemakmuran itu belum dinikmati oleh semua orang. Artinya disparitas ekonomi, kesenjangan ekonomi di bawah itu sangat nampak sekali. Memang kalau kita bertanya apakah para petinggi negara, para penyelenggara negara itu sudah menunjukkan Pancasilais atau orangnya itu sangat demokratis, enggak? Saya kira kalau kita lihat sekarang bahwa bagaimana korupsi di Indonesia misalnya sangat merajalela, indeks korupsi kita itu kan malah lebih rendah daripada kemarin. Artinya korupsi kita itu semakin merajalela, sehingga rezim sekarang itu bukan menggambarkan seorang yang Pancasilais sejati misalnya, yang membawa kemakmuran kepada seluruh Indonesia, bahwa korupsi sangat merajalela. Yaitu kan hasil hutang luar negeri kita dibangunkan misalnya kepada infrastruktur misalnya. Tapi banyak juga di situ, banyak kalau misalnya pembangunan infrastruktur kita itu hasilnya banyak yang dikorupsi. Ada cerita yang cukup menarik ini dari teman saya, kalau misalnya kan tentang cerita korupsi ini, Pak Zahrawi ini, saya kira ini ada orang yang sama-sama sekolah, mungkin dulu sama-sama sekolah di Yogyakarta. Yang satunya kerja di Jakarta, yang satu dia kerja di Korea. Jadi karena mereka cukup dekat, saling berkunjung mereka itu. Yang pertama dipanggil yang dari Jakarta itu, dari Indonesia itu ke Korea. Wah teman, kamu jadi apa sekarang? Saya ini jadi kontraktor ini. Kontraktor di Korea. Mana? Dilihat dari rumah dia, dari apartemen dia, itu hasil saya semua. Jalan layang, jalan tol semua. Itu, oh ya itu bagus sekali. Satu saat, singkat cerita, sekarang yang giliran temannya yang di Korea itu berkunjung ke Jakarta, ke Indonesia. Kamu kerjanya apa di sini? Kok mewah sekali? Rumahnya bagus apa? Dilihat dari rumah dia yang tingkat 4 itu, dia mengatakan, saya kontraktor seperti Anda juga. Apa yang kamu kerjakan? Ini jalan-jalan semua saya kerjakan, mana? Ya nggak nampak. Lihat, nggak lihat mana? Itu semua. Ternyata kalau korupsi di Indonesia itu betul-betul parah, sampai nggak ada bekasnya itu. Dihabisin semuanya. Itulah. Saya kira itu gambaran birokrasi kita Pak Zahrawi dengan birokrasi yang misalnya ini adil saja. Bagaimana misalnya pemimpin-pemimpin negara kita itu berlaku sangat korup. Kalau mereka korupsi bukan setengahnya, dihabisin semua kalau bisa, gitu loh. Jadi ini anekdot menurut saya juga bisa menjawab tentang bagaimana kondisi misalnya negara kita saat ini, yang semua pembiayaan pembangunan kita itu dibangun dengan hasil hutang luar negeri, yang semua itu akan membebani
seluruh rakyat Indonesia, apalagi termasuk generasi milenial kita, generasi Z kita, sampai anak yang akan lahir di Indonesia tahun 2023 ini sudah terwarisi hutang. Begitu parahnya sekarang tentang kondisi hutang luar negeri kita. Saya kira itu Pak Sarwi, jawaban yang menurut saya sambil cerita anekdot itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amiyadi. Banyak yang tadi sampaikan. Oke, Yes, masuk bisa. Pak Firdaus. Masuk. Ya. Oke, gue Pak Firdaus. Ya, mohon maaf tadi rupanya moodnya saya matikan. Ya, Pak De, ya. Terima kasih Pak De, pertanyaannya begitu baik. Ya, saya ingat ketika saya kuliah di Jawa Tengah, ya, rindu dengan masakan-masakan masyarakat. Ya, jadi banyak keluhan Pak. Kalau bukan saja di Jawa, termasuk di Kalimantan Barat, di perbatasan hampir sama kasusnya. Apa yang disampaikan sahabat saya tadi, pembicara dengan Bapak siapa tadi Pak? Pembicaranya itu sudah betul. Cuman solusi dari saya Pak, ya, supaya masyarakat bisa mapan ekonominya, solusi dari saya, ya, ya, salah satunya adalah dalam kondisi sekarang ya Pak ya, menabung emas Pak, ya, menabung emas, investasi emas, ya, walaupun sekecil apapun investasi emas, berapa mili pun tabung saja emas, ya, karena emas ini jarang turun, sekali turun itu nggak terlalu jauh ketimbang Bapak investasi tanah, ya, atau pokoknya ada jual pokoknya gini, ada jual kerupuk atau ada jual home industry lah. Kalau di Jawa tuh saya banyak lihat itu orang yang produksi kerupuk, ya, ada juga ada makanan-makanan, jajanan-jajanan, ya. Kalau bisa uangnya itu investasikan ke emas, karena emas sekarang logam mulia itu untuk bertahan hidup kita untuk 2023 ini. Nah, mungkin itu solusi dari saya, ya, simple, praktis ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firdaus dan Pak Amiyadi. Tadi disampaikan oleh Pak Amiyadi bahwa memang ketika kita bicara tentang ini kan kembali lagi ke moral etik ya, dimana disampaikan juga bahwa korupsi merajalela. Kita tahu ada 300 triliun dana yang dikorupsi, Ya. dan dibilangnya. Dan ini yang sangat tinggi gitu loh, angka 300 triliun itu berapa kalau menghidupi masyarakat Indonesia, saya kira hampir semua masyarakat Indonesia bisa makan. Ini yang bagaimana kita sebagai pemuda milenial juga bisa terlibat di dalamnya. Ini saya sendiri juga tidak termasuk milenial, saya termasuk generasi Z gitu, karena baru 2000-an. Dan memang Pak Jarawi, ketika Pak Firdaus Ngintiko tadi disampaikan bahwa emas itu adalah investasi aman, saya kira ini juga saya sependapat, itu saya setuju, karena memang emas itu nilai penurunannya hampir zero setiap tahunnya, dan ini bisa jadi investasi jangka panjang cukup baik. Dan mungkin kalau saya boleh bertanya ke dua narasumber ya, kaitannya dengan tadi kan kita kembali lagi ke generasi negara memberikan utang atau mewariskan utang ke generasi milenial. Nah, bagaimana sih kita sendiri sebagai generasi milenial untuk ikut terlibat di dalam pengurangan atau istilahnya bagaimana kita membuat utang-utang ini, entah itu menjadi utang yang produktif ataupun malah mengurangi utang tersebut. Itu bagaimana kita bisa berperan di dalamnya sebagai generasi milenial. Kita tahu bahwa per saat ini satu orang di Indonesia, anak baru lahir itu sudah kena utang sekitar 34 juta kan gitu. Nah, bagaimana sih peran kita untuk mengurangi itu atau mau menjadikan utang itu menjadi utang produktif atau bagaimana? Terima kasih. Monggo Bapak Firdaus dulu. Ya. Ya, silakan mungkin Bapak dulu, Pak siapa namanya? Pak Amiyadi. Pak Amiyadi. Oke, monggo Pak Amiyadi, monggo Pak Amiyadi. Saya kira betul. Monggo Pak.
apa yang kita bicarakan itu, kita tidak hanya bisa bicara, tetapi bagaimana kita memberi solusi. Saya kira kalau saya jawab dari Mas Asrori, beberapa pertanyaan diantaranya adalah apa sih peranan generasi muda dalam rangka mengurangi hutang itu? Apa yang mereka bisa perbuat? Apakah mereka cukup pasrah dengan nasib dan sebagainya? Saya kira ada beberapa yang sekarang kan generasi milenial itu sebenarnya kan masih generasi ada di tahap pembelajaran dan sebagainya. Kalau masih di tingkat itu, saya kira mereka harus belajar yang sungguh-sungguh dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk partisipasi mereka dalam rangka bagaimana mereka itu mempersiapkan diri menjadi generasi yang betul-betul, generasi X yang betul-betul bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Setelah itu juga mereka sama sekarang, di zaman kuliah itu kalau kita tahu dulu bagaimana kita mempersiapkan entrepreneur kita, kemampuan kita dalam menghadapi situasi. Misalnya di era yang sekarang sudah 4.0 dan sebagainya, generasi milenial harus juga mempersiapkan diri dalam entrepreneur. Nah, selain itu juga mereka juga tidak harus membentengi dari pengaruh. Pengaruh yang sangat besar sekali sekarang adalah bagaimana menghadapi paham hedonisme ini di kalangan generasi muda. Mereka tidak mampu, kalau tidak betul-betul siap, tidak mampu membedakan mana yang baik, mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi sekarang misalnya paham-paham hedonisme di kalangan remaja itu betul-betul nampak sekali. Kalau dulu kita masih kuliah di tahun 93 dan semuanya, untuk misalnya bergaya hidup mewah, karena memang zamannya pada waktu itu kan memang zaman agak melarat lah, katakanlah handphone masih belum ada, masih belum ada. Kalau sekarang semua ikut karena perkembangan zaman yang begitu pesat. Anak-anak sekarang waktu kuliah itu kalau tidak betul-betul siap terhadap pengaruh hedonisme ini, satu contoh kan misalnya HP-nya, mereka HP-nya iPhone 14 Pro, tetapi mereka tidak mampu beli pulsa dan sebagainya. Gayanya lebih daripada penghasilannya. Ini yang nampak. Yang selanjutnya saya juga sangat tertarik tentang kondisi bagaimana kita sekarang untuk bertahan hidup di 2023 dengan kondisi negara dengan ekonomi yang saya kira cukup mengkhawatirkan. Misalnya tentang investasi emas tadi. Saya dulu, Mas Firdaus, ini kalau orang di Jawa Timur, di Bawean terutama, misalnya Madura dan sebagainya, itu bagaimana emas itu menjadi idola bagi orang-orang tua. Saya latar belakang ini background-nya juga pengusaha. Jadi kalau ibu saya dulu, orang tua saya, beli emas, alah buat apa beli emas ini, nggak ada gunanya dan sebagainya. Ternyata sekarang itu sangat bermanfaat sekali. Bahkan modal-modal saya sekarang dalam berusaha itu banyak di backup oleh emas itu. Karena apa? Nilai emas itu sangat liquid. Kalau kita beli tanah, beli apa dan sebagainya itu agak susah. Satu contoh, beli perumahan. Mau jual itu sampai berbulan-bulan bisa saja tidak dapat pembeli. Tetapi kalau emas itu sangat liquid, saya sangat setuju sekali. Mau malam ini dilempar, ditaruh ke bank dan sebagainya, bisa menjadi duit. Dan emas itu trennya memang betul-betul naik terus-menerus. Kalau di Bawean itu, atau di Madura, emas 916 dari Singapura itu. Sekarang harganya, bulan kemarin aja sudah 900. Sekarang sudah naik 986, hampir 1 juta. Nanti kalau sudah mencapai puasa ini bisa 1.200.000. Jadi mereka sekarang dengan orang yang punya emas itu, 1 gramnya saja per tahun itu bisa naik 200 sampai 300.000. 1 gram saja. Jadi emas sekarang kalau misalnya ingin modal usaha segala, kalau punya emas, saya kira itu sangat penting. Banyak sekarang misalnya di perbankan-perbankan nasional ada gadai semua, ada bank-bank daerah itu semua. Karena apa? Karena sekarang tren masyarakat betul sentimennya sangat positif sekali. Saya kira itu
juga membantu ketahanan ekonomi kita di masyarakat. Kalau misalnya tabungannya tidak emas, itu agak susah. Masyarakat itu kan daya beli masyarakat itu menurun sekarang dengan kondisi perekonomian Indonesia yang trennya menurut saya tidak begitu bagus, tidak begitu positif. Kalau misalnya dari buzzer-buzzer memang iya. Menurut laporan Menteri Keuangan, Menteri Statistik, saya kira ekonomi Indonesia mencapai peningkatan yang terus-menerus. Gimana misalnya Menteri Keuangan kita nggak dikasih misalnya penghargaan Menteri Keuangan terbaik, hutangnya paling banyak. Kayak kita misalnya ke bank saja, itu sama saja dengan Bank Dunia. Kalau kita misalnya pinjam banyak, negara Indonesia itu pinjam kepada IMF, misalnya donor-donor di luar negeri yang begitu banyak, jadi kasih penghargaan dong. Karena memang mereka itu dapat bunga pengembaliannya cukup lumayan. Kayak kita misalnya pinjam ke BPR atau ke bank, siapa nasabah peminjam yang paling banyak, mereka akan dikasih nasabah yang paling baik. Bahkan dalam tingkat yang paling rendah, mereka dikasih kipas angin. Pertama nabung dari dulu misalnya dikasih kipas. Begitulah saya kira. Jadi kita tidak boleh terpana dengan prestasi misalnya Menteri Keuangan kita, Menteri Keuangan terbaik di dunia. Itu semuanya by design karena mereka itu rajin ngutang. Kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya tambahin. Monggo Pak Firdaus, monggo. Ya, monggo. Terima kasih Pak. Ya, jadi saya tambahi. Ini kembali kepada generasi milenial ini sebetulnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, negara ini lebih luas ya. Saya mengutip dari kitab suci yaitu Al-Qur'an. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ya. Bermegah-megahan membuat kamu lalai, ya. Ya. Lalai itu kan ada salah satunya sama dengan kehancuran, ya. Jadi solusi dari saya ya, agar generasi milenial ya, apalagi kaitan hari ini tema besarnya adalah generasi terjerat dengan hutang generasi milenial ini ya, negara mewarisi hutang sampai ditanggung oleh generasi milenial. Jadi sebetulnya pertama caranya adalah untuk solusi supaya kita tidak terjerat dengan hutang negara yang begitu besar ini, kembali kepada diri kita dan keluarga kita. Maka dalam sebuah kitab suci itu, jagalah diri kita dan keluarga kita. Pertama adalah jangan mendahulukan hutang bank ya. Dalam investasi apapun. Dicatat ya Bapak Ibu. Kalau bisa usahakan ya menabung ya, jangan meminjam di bank. Apalagi sampai kartu kredit, buat kartu kredit sana sini, kartu kredit ini merupakan salah satu yang dilarang oleh agama. Ya, sebetulnya. Nah, riba itulah penjara untuk kita. Kenapa negara kita nggak maju-maju? Karena sistem riba itu masih diterapkan. Barang siapa melaksanakan riba berarti dia menantang Tuhan. Kan begitu. Tuhan sudah mengamarkan kepada kita, jangan kau dekati riba, dosanya besar dan kamu berperang kepadaku. Kan begitu. Salah satunya adalah biar generasi milenial tidak terjerat dengan hutang termasuk kita, ya. Buatlah daftar penghasilan dan beban setiap bulan. Pertama. Yang kedua adalah buat sebuah anggaran setiap bulan, itu berapa pengeluaran pemasukan. Dan menghentikan kebiasaan berhutang dengan tidak belanja yang berlebihan. Ya. Negara ini berlebihan belanjanya, tapi hutangnya tidak diperhatikan. Ini akhirnya hutang tergiunan. Ya. Yang selanjutnya bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Dan selalu didahulukan kebutuhan. Jangan nafsunya untuk membangun negara baru atau ibu kota baru, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dengan yang ibu kota yang lama? Ya, belum clear, sudah bangun ibu kota baru, sedangkan hutang kita dari periode 2 tahun ke belakang, ya, 2 tahun ke depan bertambah. Ya, itu kan tidak real. Bahwa kita res ekonomi sebetulnya.
Ya, sebetulnya harus Menteri Keuangan ini dipanggil. Mereka harus bicara neraca pengeluaran dan pemasukan itu seberapa dalam per bulan, per harinya. Itu seharusnya mereka dihadirkan, ditontonkan ke masyarakat. Bukan hanya mereka itu menambah kekayaan mereka. Saya lihat harta kekayaan Kementerian Keuangan itu lebih banyak ketimbang yang bukan Kementerian Keuangan dan lain-lainnya. Seharusnya bendahara paling sederhana kekayaannya, ya. Yang diperhatikan adalah yang selanjutnya, temukan cara menambah uang dan melunasi hutang, ya. Carilah sumber-sumber yang halal, jangan yang haram. Dalam membangun sebuah ekosistem keluarga dan negara, ya. Jangan meminjam ke negara-negara yang lain. Kalau bisa kita sering diembargo oleh negara asing. Ya, sedangkan kita tidak mampu mengembargo diri kita sendiri. Maksudnya membangun negara kita tidak mampu. Kita sumber minyak, ya, sumber gas, ya, sumber nikel, tetapi kita diembargo, ya, sehingga kita tidak bisa berdikari sebagai negara yang bebas dari hutang. Saya rasa dengan mandiri dan berdikarilah negara kita, ya. Harus sadar, kalau kata sadar diri itu, ya, bahwa negara kita ini lagi terancam sebetulnya. SD, kata Fajar Setbo itu, ya, sadar diri sebetulnya Menteri Keuangan. Ya. Presiden sadar diri juga, ya. Menteri Investasi, jangan Menteri Investasi berkata bahwa kami diinvestasi tapi berhutang, kan gitu. Seharusnya mereka harus sadar diri. Yang selanjutnya adalah untuk membuat kita agar lebih berhati-hati dalam generasi milenial ini adalah kita punya tujuan dalam hidup kita, yaitu memiliki tujuan, ya, menghentikan kebiasaan berhutang, ya, dan mengendalikan diri, termasuk diri kita, sabar, ya, sabar untuk mampu menghentikan kebiasaan berhutang dengan konsisten. Itu saja mungkin solusi dari saya yang tidak ada ilmunya sama sekali pada malam hari ini, berbagi bahwasanya kembalilah sistem-sistem syariah yang diajarkan oleh agama kita. Ya, kembalilah kepada hukum-hukum Tuhan, bahwasanya hiduplah dengan sederhana. Kembalilah kepada fitrahnya manusia, ya. Fitrahnya manusia itu adalah sama tinggi, sama rata, ya. Yang harus diupayakan adalah bagaimana kita mensejahterakan diri kita dan keluarga kita agar menjadi pribadi yang selalu sabar dan hidup sederhana. Tuhan tidak menitipkan harta itu, tetapi Tuhan memberikan harta itu dengan cukup. Cukup bukan berarti bermegah-megah, tapi gunakan harta itu dengan sebaik-baiknya, tidak mengambil hak orang lain, dan cukup membelanjakannya dengan hitungan dan kadar yang telah ditentukan, dan manajemenlah uang itu, bahwa uang itu adalah salah satu kebiasaan, ya, menabunglah walaupun sedikit, ya. Lama-lama menjadi bukit. Kalau negara kita ingin maju, maka negara kita harus berhenti dalam bermegah-megah, dalam menunjukkan dirinya bahwa negara kita lebih berkembang. Tapi bagaimana negara kita harus sederhana agar kita bisa sejahtera, ya, adil dan makmur, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas jawabannya. Baik, Pak Harawi lagi nih. Sebelumnya saya sangat setuju dengan tadi yang disampaikan bahwa memang kita harus paham kaitannya dengan kadar, ya. Tidak perlu berlebihan, dan kita memang harus pemuda atau milenial ataupun generasi Z itu harus sadar terkait dengan finansial atau literasi finansial, sehingga tidak ada yang namanya utang atau tanggungan berlebih, gitu. Baik, pertanyaan terakhir untuk kita malam ini pada Pak Zahrawi, waktu dan Pak, saya silakan, atau Pak Solin juga mau bertanya mungkin. Halo Pak Zahrawi. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Firdaus betul, hak, dan saya mencermati bahwa saat ini kita Indonesia bangsa yang sedang mengidap penyakit wahen,
Ya. Itu cinta dunia takut mati. Faktanya ya, cinta dunia itu mana anggota legislatif atau DPR, DPD itu yang tidak menggunakan money politik. Nah, oleh karena itu kalau ini masih berjalan terus, ya tentu saja mereka lebih ke vested interest-nya kan gitu. Jadi nanti kembali pada Pancasila juga sulit walaupun kita sekarang berbincang seperti ini secara Zoom, tapi sana nggak mendengar. Kono-kono dewe-dewe yang penting aku kan gitu kan seperti itu. Ini masalah. Jadi sekarang pada moral dan karakter. Ya kita bicara memang ini bagus menurut saya normatif. Tapi implementasinya atau bagaimana gerakan kita, ya moga-moga nanti Anies Baswedan diamanai jadi presiden. Moga-moga Ya. nanti bisa hilang itu. Ini perjuangan. Nah, moga-moga perjuangan kita nanti mendapat ridho Allah sebagaimana Amin. Abrohah, ya Abrohah yang mau menghancurkan Ka'bah, hancur karena burung ababil. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga nanti Allah ngirim burung-burung ababil menghancurkan para penjahat negara. Ya. Semoga Amin. nanti Abrohah di Yaman ini terjadi dan nanti untuk Indonesia Pancasilais itu dapat terwujud dan adil makmur sejahtera. Ini saja ungkapan orang-orang kecil, mudah-mudahan bisa direspon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, matur suwun Pak De. Baik, terima kasih Ya. Pak Yaram. Monggo respon terakhir mungkin untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Monggo Pak Firdaus. Oke. Closing statement atau closing statement ya? Iya. Oke. Oke Pak De. Menjawab dulu mungkin. Oh Kalau ya, ada respon tanggapan dulu bisa disampaikan dulu. Iya, kalau Oke. tidak closing. Apa yang disampaikan Pak De itu ya merespon cukup baik ya. Mudah-mudahan ya pemimpin kita ke depan lebih baik, ya, lebih amanah Pak De ya. Dengan adanya orang amanah ya, pilihlah orang yang amanah. Sedangkan dalam kode-kode kepemimpinan dalam agama kita juga sudah disebutkan ya. Sidik, amanah, patonah, tablik ya. Itu yang paling melekat. Kalau ingin sukses ya, salah satunya saya baca Pak De ya, baca dalam buku Robert Kiyosaki itu ya, dalam mendidik anak-anaknya, anak-anak buahnya ya. Salah satu kunci kesuksesan itu adalah menepati janji kecilnya. Ada enggak presiden sekarang menepati janji kecilnya? Ya. Ya, itu loh. Dan kalau sidik amanah, ya, amanah enggak dengan omongannya, lidahnya. Ya. Patonah ada enggak? Nah, kan tablik kebanyakan cerdas enggak? Cerdas. Yang punya karakter sidik amanah patonah ini adalah itulah Pak De mungkin tahu ya. Paham ya. Ya, tegakkan yang baik. Jangan sampai kendor, itu saja Pak De. Ya, perjuangkan. Kita berjuang demi Allah. Ini saksinya dunia dan akhirat. Ya. Saya berbicara ini dicatat para malaikat. Maka saya yang benar saya katakan hak, yang salah tetap salah, begitu saja. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya respon. Baik. Terima kasih Pak Firdaus. Ya. Monggo Pak Amyadi. Untuk tanggapannya mungkin. Terima kasih. Closing statement-nya adalah kalau kita tahu bahwa hutang luar negeri itu adalah jerat penjajahan baru. Itu yang perlu diingat. Semakin banyak hutang luar negeri kita berarti mengundang penjajah baru ke Indonesia. Ini hutang luar negeri adalah jerat penjajahan baru di era sekarang. Yang kedua, kalau kita berhutang itu untuk siapa? Itu loh. Itu yang harus kita pertegas. Kalau untuk kemakmuran rakyat, dan perlu kata Mas Firdaus, perlu digarisbawahi. Hutang itu bukan menjadi kebiasaan. Kalau terpaksa kita ngutang. Ya. Kalau kebiasaan kita ngutang ya susah. Jadi itu saya kira dua pernyataan itu. Hutang ini adalah hutang adalah jerat baru. Yang kedua adalah hutang jangan menjadi kebiasaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita ikuti rangkaian dari kegiatan dialog aspirasi rakyat pada malam hari ini, yang mana tema yang kita angkat adalah utang dan juga generasi milenial. Yang dalam konteks ini kita tadi disajikan banyak hal yang saya kira ini sebuah ilmu yang baik dan kita bisa pelajari bareng-bareng bersama-sama untuk mengembangkan bagaimana sih konteks hal yang nanti kita bisa capai. Salah satunya bagaimana kita belajar tentang literasi finansial yang berakhir kepada sebuah engagement bersama, bahwa bergerak bersama-sama ini adalah hal yang baik, dan kita harapkan di tahun 2024 kita bisa bergerak berkolaborasi dan juga meningkatkan kapasitas dan juga mengubah sosial budaya yang ada di Indonesia saat ini. Dan kita harapkan Pak Anies juga bisa menjadi seorang presiden tentunya, sehingga dalam konteksnya, sehingga dalam lakunya, sehingga dalam jalannya itu kita akan lebih mudah dan kita bisa berkolaborasi bersama antara bukan hanya kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah lain, tapi bagaimana pemerintah sendiri dengan rakyatnya, seperti itu harapannya. Baik, mungkin dari saya itu, karena hal-hal yang tadi disampaikan sudah cukup waktu dan data, saya kembalikan ke Pak Solihin. Oke, hostnya Pak Diana. Atau mungkin sebelum diakhiri Pak Moderator, Pak Diana, saya sedikit komen boleh nggak ya? Ini kita masih ada waktu jam sebetulnya. Iya. Terima kasih atas respon Bapak-bapak semua, kawan-kawan semua, atas dialog aspirasi. Pada hari ini kita memang mengangkat satu tema, kenapa milenial? Karena dalam statistik yang akan memilih mayoritas itu di 2024 itu milenial. Ya. Yang nanti mesti disadari juga, apakah ketika Pak Anies memimpin itu tidak akan dijamin tidak akan berhutang? Itu kan tidak ada jaminan juga. Ini kan mesti kita sadari bersama juga dari sejak awal. Kenapa tidak ada jaminan itu? Karena ya ini global kan. Global itu tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana diantaranya kita mengantisipasi. Nah, karena kalau melihat dari peristiwanya, Pak SBY selama 10 tahun beliau meningkat utangnya itu 1,4, yang sebelumnya 1,2 menjadi 2,6. Artinya selama 10 tahun itu 1,4. Nah, pemimpin yang sekarang baru 9 tahun peningkatannya itu 5,1. Dari 2,6 menjadi 7,7. Nah, dengan kondisi yang saat ini apakah dijamin nanti pemimpin kita tidak akan berhutang? Itu kan tidak ada jaminan. Tapi apa yang harus kita siapkan untuk menegaskan bahwa andai kan berhutang itu untuk apa? Kalau dulu kita, kalau misalkan sedikit flashback, kalau Pak SBY dulu berhutang itu diantaranya untuk program pemberdayaan. Nah, dari program pemberdayaan itu berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat secara menyeluruh. Itu diantaranya dulu ada program namanya PPK, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan seterusnya. Itu yang terjadi itu peningkatan di level UMKM. Dan terbukti ketika terjadi krisis dan sebagainya, UMKM itu semakin meningkat. Nah, yang terjadi ketika kondisinya seperti itu, artinya ada peningkatan dari level yang di jurang kemiskinan naik menjadi kelompok menengahnya meningkat, dan itu tidak akan menjadikan krisis karena mayoritas rakyat ya dalam posisi aman. Nah, ke depan ini milenial ini kan kebanyakan nggak di sawah, nggak di pertanian gitu, nggak di peternakan, tapi mayoritasnya itu di gadget. Nah, bagaimana ini caranya untuk mengatasi dinamika yang ada seperti itu? Yang besar kemungkinan kalau misalkan menang pun ini hutang infrastruktur, jalan tol, IKN, kemudian apa-apa yang sudah dijanjikan itu kan warisan yang mau tidak mau itu harus dihadapi, nggak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk pemimpin yang kita pilih nanti, dan mudah-mudahan insya Allah menang.
akan menghadapi itu. Kenyataannya begitu. Nah, ini ada PR nih, khususnya bagi yang usianya milenial nih. Mesti berinovasi untuk meyakinkan selevelnya, di segenerasinya, kira-kira inovasi apa yang saat ini mayoritas itu yang dipegang itu tadi gadget. Kita lihat misalkan anak-anak kuliahan ya di kampus, apalagi di SLTA misalkan, kita selalu temukan itu. Apa yang bisa kita selesaikan? Tentu maksud saya itu ketika yang akan kita pilih nanti menang, maka jangan biarkan sendirian. Jangan biarkan semua itu beban itu ditumpuk di menteri, di dirjen atau di bupati, tapi semua level itu mesti bergerak. Dan itu yang diamanatkan kalau kita di sekretariat kolaborasi, bahwa demokrasi yang kita tawarkan adalah demokrasi pri kehidupan rakyat, mana masyarakat mesti terlibat secara persis, secara detail, hal-hal yang sederhana. Kalau Pak Anies itu contohkan apa? Kenapa sih orang mesti bayar pajak? Itu kan pertanyaan. Kenapa sih mesti bayar pajak di Jakarta? Akhirnya dengan pertanyaan dasar itu mengakibatkan kebijakan DKI bagi aset di bawah 2 miliar tidak harus bayar pajak. Nah, pertanyaan berikutnya bagi dia, kenapa yang dipertanyakan harus iklannya atau rakyat yang baik, rakyat yang taat pajak? Kenapa pertanyaannya gak dibalik? Bangsa yang baik, bangsa yang pandai mengelola pajak. Ini kan pertanyaan mendasar dari calon presiden kita. Nah, hal-hal seperti ini memang mesti sampai ke generasi-generasi kita sampai. Itu Pak Faisal dan bapak-bapak yang menjadi narasumber, semua kawan-kawan, saya ikut komentar begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Soleh. Baik, tadi hal-hal yang memang menjadi sebuah tumpuan dan saya kira kalau di Yogyakarta sendiri kita sedang coba bangun, Pak. Kita fokus di generasi Z di umur 15 tahun sampai umur 24 tahun, 25 tahun, karena gerakan kita adalah di tahun 2024 ya, yang mana umur 16 tahun ketika di 2024 per Februari kemarin itu akan umur 17 tahun, sehingga udah bisa milih, gitu, harapan kita. Dan kita di Jogja baru mulai, kemarin sudah berkonsultasi dengan beberapa sekolah, khususnya di FKPU atau Forum Pengurus OSIS DIY dan juga teman-teman di beberapa kampus. Dan besok tanggal 18 Maret kita ada kegiatan gitu, terkait dengan demokrasi, khususnya peran generasi Z di pemilu 2024. Seperti itu. Dan kita harapkan adanya kolaborasi yang aktif ketika sebelum, sesaat, dan sesudah, kayak gitu. Sebelum pemilihan atau sebelum Pak Anies jadi presiden, saat Pak Anies jadi presiden, pemilihan, dan juga setelah. Sehingga konektivitas itu akan selalu hadir di tengah kita. Dan aspirasi-aspirasi yang kita bangun bisa sampai langsung ke pemerintahan. Sehingga teman-teman yang ada di sini bisa memberikan suatu asesmen yang baik untuk pemerintah. Karena kita kembali lagi pada posisi bahwa rakyat adalah pemegang hak tertinggi di negara ini, kan seperti itu. Tapi rakyat yang mana kalau saat ini? Atau hanyalah rakyat di media sosial gitu kan? Karena atensi dari hampir semua kasus yang besar-besar ya, Sambo, yang pajak itu atensi bukan dari orang-orang tua. Hampir semuanya itu dari generasi milenial dan generasi Z, yang mana atensinya bentuk di Twitter dan juga Instagram. Tanpa adanya mereka, mayoritas kasus itu nggak ada. Dan kita harus percaya itu. Dan ini adalah begitu kuatnya sebuah media, sebuah anak-anak muda yang menjadi sebagai community dan juga memiliki humaniora yang sama, rasa yang sama bahwa ada orang yang mendapatkan ketidakadilan sehingga perlu dibantu. Seperti saya kira sifat-sifat idealisme ini masih kita bisa bawa dan kita harapkan bisa memberikan suatu atensi kepada pemerintah atau para calon presiden, khususnya Pak Anies, untuk maju di tahun 2024. Mungkin itu closing statement moderator yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Solihin, Pak Lembaga. Terima kasih Pak Ridwan dan Pak Yedi.
Pak Diana Leli Pak ada nggak? Soli atau Pak Oke, Leli kalau ya? Pak Diana Leli Kayaknya coba tadi nggak bantu ada. aja untuk udah gak ada. Iya nggak ada. Sebenarnya perjalanan. Oke, oke. Kalau begitu kita akhiri saja. Terima kasih Mas Faisal, Pak Firdaus, Pak siapa tadi lupa ini. Beliau Ramyadi. masih namanya Pak Ramyadi. Oke, dari Jawa Timur. Terima kasih ya. Salam hormat untuk kawan-kawan di Jawa Timur. Semoga SKI-nya terus berkembang di setiap kabupaten hingga kecamatan. Begitupun di Kalimantan Barat, Pak Firdaus, Bang Deman dan kawan-kawan. Mohon bantuannya untuk mengembangkan. Begitupun bapak-bapak yang lain dari provinsi yang lain yang hadir pada kesempatan ini. Sekedar informasi, kita diharapkan di bulan Maret ini bisa menyelesaikan jejaring kita hingga seluruh provinsi bisa menyelesaikan, dan bulan Juni nanti kita akan menyelenggarakan rakor nasional jaringan Sekretariat Kolaborasi Indonesia yang mungkin di sini juga hadir dari jaringan-jaringan yang lain. Itu tidak ada soal, kita satu untuk satu kemenangan yaitu perubahan. Dan semangat perubahan ini mesti terus-menerus disuarakan di berbagai daerah hingga sampai TPS. Dengan sistem gerakan kita itu merembes. Pastikan semua jaring yang ada di daerah-daerah, di TPS, itu sampai ke TPS masing-masing itu menang. Minimumnya itu 57%. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini menjadi wasilah, menjadi alat untuk terus-menerus kita bergerak. Ada 3 aktivitas rutin. 1, Kamis malam, itu dialog aspirasi rakyat. Kemudian Senin malam, itu sekolah kepemimpinan publik. Kemudian Rabu pagi, Akademi Hikmah, kuliah subuh. Jadi insya Allah ini mudah-mudahan ini bisa disebarluaskan. Nanti setiap layarnya kita kirim. Ini sebagai arena kita untuk menyebarluaskan semangat perubahan. Insya Allah mudah-mudahan Allah menghendaki terjadinya perubahan di negeri ini. Terima kasih pada semua narasumber dan Pak Mas Asrudi Faisal, Mas Faisal atas waktunya telah memandu diskusi malam hari ini, dan Pak Jahrawi selalu aktif mendampingi kita. Beliau sebagai senior selalu hadir dalam setiap sesi diskusi kita. Terima kasih Pak Jahrawi, dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam diskusi kali ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Ya. Sampai jumpa pada lain kesempatan ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Pamit ya. Ya, sama-sama. Yang Wahid. Oke. Halo Pak, monggo. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya Pak. Mas Amjadi, Mas Bro, makasih ya. Ya. Terima kasih ya. Oke, saya pamit duluan ya. Saya juga izin pamit ya. Selamat malam. Temu Surabaya. Ya, oke. Insyaallah minggu depan mungkin. Ya. Oke. Oke.